Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tesaputra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan info terkait dengan tips dan trik bagaimana kalian mengikuti CAT SKD agar kalian bisa lolos passing grade dan lolos rankingan. Nah, ada pun beberapa tips dan trik yang akan kakak bahas di sini, dan kalian dengarkan baik-baik, tonton video ini sampai akhir karena ini akan bisa bermanfaat untuk kalian yang belum ujian. Dan kakak juga akan membahas sedikit tentang kesalahan dari peserta yang udah ujian agar kalian tidak melakukannya. Dan jangan lupa untuk subscribe, oke? Di hit button loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi. Jangan lupa untuk share ke teman seperjuangan kalian, jangan pelit ilmu. Dan jangan lupa untuk like video ini, komen apa yang ingin kalian tanyakan dan ingin kalian tahu tentang di next video nanti, silahkan di request saja. Sudah? Oke, terima kasih yang sudah support channel Taruna Indonesia TV. Dan sekarang akan kita bahas. Yang pertama adalah kesalahan. Kesalahan adik-adik yang kemarin adalah pertama, manage waktu. Nah, jadi kakak akan memberikan tips dan trik tentang bagaimana caranya memanage waktu kalian agar kalian bisa menjawab soal dengan tepat waktu, bahkan kurang dari 15 menit seperti apa yang kakak lakukan pada tahun 2018. Kakak menjawab CAT SKD 15 menit telah selesai sebelum ujian atau sebelum waktu itu selesai. Jadi 15 menit sebelum waktu selesai, kakak sudah selesai ujian. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian langsung loncat ke soal TKP. Soal TKP itu adalah soal dari 65 sampai dengan 100. Kalian langsung loncat aja, nggak masalah. Jadi TKP itu yang dijawab adalah kalian bisa lihat soal-soal yang pendek dulu, ya. Nanti TKP itu ada yang soal yang sangat panjang, jawaban juga panjang. Ada yang soal pendek, jawaban juga pendek. Jadi kalian pilih aja. Nah, kalian silakan jawab itu, dan pastikan kalian sudah menjawab 20 soal dengan tingkat keyakinan benar untuk TKP. Apabila sudah, silakan kalian loncat ke TWK. Untuk TWK ada soal dari 1 sampai 35. Nah, silakan kalian buat dan kalian jawab yang mudah-mudah dulu. Pastikan ada 16 soal yang bisa kalian jawab dengan kepastian benar, ya. Jadi 16 soal. Kalau misalnya itu sudah selesai, silakan kalian loncat ke soal TIU. Nah, soal TIU itu terdiri dari nomor soal 36 sampai dengan 65, ya. Tadi yang TKP 66 maksud kakak. Jadi untuk soal TIU 36 sampai 65, silakan kalian jawab yang lebih mudah. Biasanya yang mudah itu adalah soal bahasa Indonesia, soal deret aritmatika, soal penarikan kesimpulan, soal silogisme, kemudian soal pecahan, persamaan. Nah, itu yang biasanya yang gampang. Silahkan kalian pilih dan pastikan kalian menjawab 17 soal atau 18 soal dengan tingkat keyakinan benar. Nah, ketika itu semua sudah kalian lakukan, kalian memiliki banyak spare yang sangat panjang, spare waktu, ya, yang sangat panjang. Ketika kalian memiliki tingkat keyakinan benar pada TWK 16 soal, kemudian TIU 18 soal dan TKP 20 soal, kalian akan lolos passing grade. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah memiliki tingkat keyakinan yang benar pada jawaban-jawaban kalian yang sudah kakak sampaikan tadi, silahkan kalian jawab soal-soal yang belum kalian jawab dengan spare waktu yang kalian punya. Nah, seperti itu. Ketika kalian sudah menjawab
yang susah-susah, maka kalian akan lebih konsen karena kalian sudah merasa tenang ketika udah menjawab dengan tingkat keyakinan benar, dan pastinya itu akan menjadi patokan kalian lolos passing grade. Nah, pertanyaannya, apakah yang lolos passing grade itu cukup untuk lanjut ke tahap rankingan? Tentu jawabannya tidak. Karena passing grade tahun ini adalah passing grade yang diturunkan. Beda dengan passing grade waktu kakak tahun 2018, itu tinggi, yang sekarang turun. Passing grade turun apakah menguntungkan kalian? Tentu tidak. Karena apa? Karena semakin banyak yang bisa lolos dan melampaui passing grade itu. Passing grade yang diturunkan mengakibatkan banyak peserta yang akan bisa lolos dan mencapai passing grade tersebut. Otomatis pesaing yang lolos akan menjadi pesaing kalian. Ya, otomatis itu akan memperbanyak pesaing kalian. Dan di tahap rankingan, walaupun yang dicari adalah 3 kali formasi, tetap aja itu akan menjadi pesaing kalian pada saat rankingan. Nah, bagaimana ketika passing grade ini kecil? Agar kalian bisa lolos rankingan, ya otomatis kalian harus mati-matian untuk mendapatkan nilai tertinggi. Mau tidak mau, karena passing grade sangat rendah. Beda dengan kakak waktu tahun 2018 passing grade tinggi, otomatis yang bisa mencapai passing grade itu hanya beberapa orang yang benar-benar mampu lolos passing grade. Pada saat kakak waktu itu passing grade-nya tinggi, yang lolos hanya kakak, ya otomatis kakak yang maju ke tahap selanjutnya sendiri, dan itu namanya auto. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kalian yang passing grade-nya agak diturunkan, otomatis pesaing kalian itu nanti akan lebih banyak. Peluang buat lolosnya akan lebih besar. Lolos pesaing-pesaing kalian, bukan lolos kalian ke perankingan, bukan. Peluang pesaing-pesaing kalian untuk lolos itu lebih besar, peluang kalian untuk lolos perankingan jadi lebih kecil. Makanya kalian silahkan mati-matian untuk mencapai nilai yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Itu mengenai manage waktu. Kemudian yang kedua adalah mengenai kepanikan kalian dan tingkat emosi kalian. Nah, ini yang sangat berbahaya ketika kalian mengikuti ujian dengan kepanikan dan emosi. Itu akan membuyarkan semua yang kalian sudah persiapkan di rumah, sehingga pas tes kalian akan ngeblank. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kembali lagi ke yang pertama adalah manage waktu. Ketika kalian memiliki dan merasa manage waktu kalian itu sudah benar, dan kalian memiliki banyak waktu yang masih tersisa ketika ada soal yang belum terjawab, kalian akan merasa lebih tenang. Beda halnya ketika kalian panik. Waktu sudah mepet, soal masih banyak yang belum terjawab, maka kalian akan panik. Nah, itu yang sangat berbahaya ketika kalian melakukan ujian. So ya, makanya kakak sangat tegaskan tadi di tahap pertama, yaitu manage waktu itu sangat penting buat kalian. Nah, kemudian setelah manage waktu, kemudian masalah kepanikan dan emosi, dan yang terakhir adalah persiapan kalian. Nah, kakak sampaikan tips dan trik mengenai persiapan kalian. Yang pertama, kalian tidak perlu belajar teori menurut kakak. Kalian cukup latihan soal dan rutin. Kenapa kakak sampaikan latihan soal dan rutin? Itu akan memberikan pelajaran kepada kalian untuk memanage waktu kalian, mempersiapkan mental kalian secara tidak langsung, serta meningkatkan tingkat kepercayaan diri kalian. Makanya kakak sering sampaikan, teori itu tidak sebanding dengan yang di lapangan. Ketika kalian belajar teori, belum tentu itu yang keluar ketika kalian CAT SKD. Tapi ketika kalian latihan soal-soal, pasti ada aja salah satu soal yang keluar pada saat CAT SKD. Contoh, kemarin kakak memberikan soal-soal kepada adik-adik kakak yang telah membeli buku kakak, dan mereka membilang bahwasanya ada soal-soal dari kakak yang keluar. Nah, finally apa artinya? Ya, kalian cukup melakukan pengayaan soal-soal, latihan soal-soal secara rutin, sehingga dari yang tidak terbiasa melakukan CAT SKD jadi lebih terbiasa untuk melakukan CAT SKD tersebut. Nah, jadi seperti itu tips dan trik yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan kakak sampaikan selamat berjuang kepada kalian yang belum ikut ujian. Tetap semangat, tetap minta doa restu dari orang tua, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah pada video kali ini. Kakak minta maaf. Dan jangan lupa untuk tetap support channel Taruna Indonesia TV dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Hit button loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kakak. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan, and see you next time. Peace.
Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Iya.